Episode 7. Raihan mengambil kalung itu. Maaf suster, kalung ini bukan milik saya. Raihan masih mencoba mengingat. Dokter Danu yang mendengar ucapan Raihan pun teringat dengan Elijah yang saat itu sedang mencari sebuah kalung. Tapi kalung itu ada di genggaman Anda saat Anda tidak sadarkan diri tuan, ucap perawat itu. Maaf tuan, apa mungkin milik gadis itu? Ucap Dokter Danu membuat Raihan kaget. Maksud dokter gadis siapa? Tanya Raihan. Gadis yang mendonorkan darahnya pada Anda, Elijah namanya, jawab Dokter Danu. Jadi Elijah juga mendonorkan darahnya untukku, ucap Raihan dalam hati. Saya lupa bercerita pada Anda kalau saat Anda dibawa kemari ada seorang gadis yang tangannya terluka ikut menemani Anda. Ya, dia gadis yang menyelamatkanku dok, sela Raihan. Kemudian Dokter Danu pun melanjutkan ceritanya. Nona cantik itu, maaf maksud saya Nona Elijah, saat itu tangannya sedang terluka mengantarkan Anda kemari. Nona Elijah juga mendonorkan darahnya pada Anda meskipun dia terlihat sangat ketakutan melihat jarum suntik. Tadinya saya kira dia keluarga Anda. Raihan melihat kekaguman di mata dokter muda itu saat bercerita tentang Elijah, membuatnya sedikit merasa tidak nyaman. Apa dokter tahu alamat Elijah? Tanya Raihan. Nona Elijah sama sekali tidak meninggalkan data dirinya tuan, tapi tadi pagi dia datang kemari. Saya bertemu dengannya di dalam kamar tuan yang sebelumnya, dan ketika saya bertanya ternyata dia sedang mencari kalungnya yang hilang beberapa hari yang lalu. Mungkin kalung itu milik Nona Elijah tuan. Raihan memandangi kalung itu. Kalau boleh biar saya simpan kalung itu tuan, siapa tahu Nona cantik itu datang kembali ke sini. Tawar Dokter Danu membuat Raihan mengerutkan kedua alisnya mendengar dokter muda itu tanpa sadar menyebut Elijah Nona cantik. Tidak usah dok, biar saya yang memberikannya sendiri, ucap Raihan. Hari ini Elijah memulai aktivitasnya kembali. Setelah sholat subuh, Elijah dan Laila membagi tugas, memasak dan membersihkan rumah sebelum mereka berangkat bekerja. Setelah bersiap-siap dengan pakaian kerjanya, Elijah dan Laila memulai sarapan bersama. Elijah dan Laila berangkat bekerja menaiki sepeda metiknya. Jarak rumah dan perusahaan tempat ia bekerja memakan waktu sekitar 20 menit. Sampai di perusahaan tempat dia bekerja, ia segera memarkirkan sepeda metik kesayangannya. Elijah dan Laila bekerja di perusahaan Sarip Jaya yang tak lain adalah perusahaan Raihan. Selama ini Raihan dan Elijah tidak pernah bertemu satu sama lain karena Elijah dan Laila sendiri termasuk karyawan baru di perusahaan itu. Elijah bekerja di bagian divisi penjualan, tepatnya di bagian subdivisi pengiriman, jauh dari jurusan kuliah yang ia ambil saat ini. Sedangkan Laila berada di divisi promosi, bagian subdivisi riset pasar. Bukannya itu bos, ganteng ya, ucap Laila saat berada di depan pintu lift, melihat Randy, kepala divisi pemasaran berjalan ke arah mereka. Udah tahu bos laki-laki, di mana laki-laki itu ganteng masa ia cantik, jawab Elijah polos sambil memukul Laila yang terus memandangi Randy. Ya Allah, nih anak nya gak ketulungan. Tapi masa iya sih Jah, lo gak ada naksir-naksirnya gitu sama bos yang ganteng itu? Padahal gue lihat kayaknya dia naksir deh sama lo. Laila masih terus memandangi Randy yang semakin mendekat. So ujon loh lah, ucap Elijah sambil menyeret temannya masuk ke lift yang pintunya terbuka. Elijah, bagaimana kabar kamu? Katanya kamu sakit? Tanya Randy ikut masuk ke dalam lift. Alhamdulillah, baik pak, ucap Elijah sambil menekan tombol lift, sedangkan Laila cengar-cengir menatap kagum pada Randy. Tangan kamu kenapa? Tanya Randy lagi ketika melihat tangan Elijah masih diperban. Gak apa-apa pak, cuman kena pecahan kaca, ujar Elijah sambil tersenyum. Kok bisa aja kena pecahan kaca? Tanya Randy heran. Bisa pak, ini buktinya, ucap Elijah enteng sambil menunjukkan tangannya. Randy tertawa mendengar jawaban Elijah, sedangkan Laila tepuk jidat mendengar jawaban temannya itu yang benar-benar polos. Tak lama pintu lift pun terbuka, mereka pun memasuki ruangan masing-masing. Episode 8. Elijah dan Laila berbeda ruangan meskipun satu lantai. Elijah berada di ruang divisi penjualan, berada satu grup dengan Ernie sebagai divisi order penjualan dan dipimpin oleh Bu Yola sebagai kepala divisi penjualan. Sedangkan Laila berada di ruang divisi promosi. Brak, akhirnya kamu masuk kerja juga, aku capek tahu ngerjain semua tugas-tugas kamu. Sewot Ernie menaruh setumpuk berkas di hadapan Elijah yang duduk di meja kantornya. Maaf mbak, jawab Elijah kaget.
Nih orang kenapa ya gak suka banget sama gua? Sabar Ja, sabar, gumam Elijah dalam hati. Sakit apa sih lo? Ngalem amat? Udah tahu karyawan baru bukannya semangat kerja malah bolos kerja. Ketus Ernie karena tidak suka dengan Elijah. Selama ini banyak alasan yang dibuat Ernie untuk memberatkan pekerjaannya Elijah. Entah alasan apa, wanita yang berusia 30 tahun itu tidak menyukai Elijah. Satu lagi, kamu kerjakan untuk pengiriman minggu depan dan bulan depan. Semua data-datanya sudah ada di sini. Ernie memberikan setumpuk dokumen lagi di meja Elijah. Baik mbak, Elijah membuang napas. Ya Allah, ini sama saja dengan semua pekerjaannya gue yang ngerjain. Elijah terlihat serius berkutat dengan semua pekerjaannya yang menumpuk. Ia bukanlah orang yang bodoh sehingga tidak tahu kalau Ernie juga memberikan pekerjaan miliknya pada Elijah. Tapi Elijah lebih memilih diam dan tetap mengerjakan semua. Hitung-hitung biar tambah pintar mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Jam istirahat. Seperti biasa setelah selesai sholat zuhur, Elijah dan Layla pergi ke ruangan OB untuk makan siang di sana dengan bekal yang mereka bawa. Neng El, kemarin katanya sakit? Tanya Pak Tarno seorang OB berusia parubaya yang sedang membuatkan teh untuk Elijah dan Layla. Alhamdulillah sudah baik Pak, Bapak nggak makan? Tanya Elijah sembari makan bekalnya. Elijah dan Layla selalu membawa bekal makan siang dari rumah, hitung-hitung berhemat pikir mereka. Sudah Neng barusan, Pak Tarno memberikan 2 gelas teh. Makasih Pak, ucap Elijah dan Layla yang masih melahap makanannya. Pak Tarno punya anak berapa? Elijah bertanya pada Pak Tarno yang sedang bersih-bersih di pantry. 1 Neng, laki-laki, jawab Pak Tarno dengan wajah sendu. Wah kebetulan dong Pak kalau laki-laki, nih Elijah mau daftar, celetuk Layla tiba-tiba. Emang Pak Tarno buka pendaftaran apalah? Tanya Elijah enteng sambil fokus makan. Sontak membuat Pak Tarno tersenyum. Lo tuh pintar Jah, bahkan pintar banget sampai dapat beasiswa. Jadi juara umum, jujur gue iri, tapi ucapan Layla menggantung. Tapi apalah? Tanya Elijah berbinar karena dipuji. Tapi lo gak ketulungan? Layla tertawa bersama Pak Tarno. Sialan lo lah. Elijah memukul lengan Layla. Oh ya Pak, anaknya sudah menikah? Tanya Elijah dan Pak Tarno pun ikut duduk bersama mereka. Sudah Neng, bahkan sudah punya 5 anak. Terlihat Pak Tarno menghela napas. Wah banyak juga ya Pak, hebat juga anak Bapak, sahut Layla. Pasti rame ya Pak, punya banyak cucu. Elijah mau minum teh buatan Pak Tarno. Dulu begitu rame dan bahagia Neng, tapi setelah kepergian anak dan menantu saya rumah jadi sepi. Terlihat getir di setiap kata-kata Pak Tarno. Maksud Bapak? Elijah dan Layla terlihat penasaran. Anak dan menantu saya sudah meninggal 3 bulan yang lalu dalam sebuah kecelakaan. Sekarang ini rumah terasa sunyi, cucu-cucu saya tidak bersemangat setelah kepergian orang tua mereka. Pak Tarno terlihat meneteskan air mata mengingat anaknya. Elijah begitu terenyuh mendengar cerita Pak Tarno, bahkan ia terlihat juga meneteskan air mata. Begitupun juga dengan Layla. Autor, itulah hidup, setiap manusia punya ujian dan cobaan masing-masing. Tapi percayalah satu hal, Tuhan tidak akan memberikan ujian dan cobaan melebihi batas kemampuan manusia itu sendiri.